Bab 51. Dia terlalu kejam. Semakin dipuji tinggi, semakin malang saat terjatuh. Yang dibicarakan adalah orang seperti Alfifa Wang. Aku sudah lama tidak senang melihat wanita ini, biasanya sangat arogan, sekarang lihat saja, dibawa pergi polisi bukan. Tidak disangka dia masih menerima suap, sungguh mempermalukan grup Sanhe. Masih ingin mentraktir makan, siapa yang mau? Para rekan kerja yang sebelumnya begitu menjilatnya, saat ini seperti bersembunyi dari dewa wabah, terutama setelah dia dibawa polisi pergi, semakin memakinya. Berita Lenskin menjadi GM grup Sanhe tersebar, dalam sekejap menyebar ke seluruh Jiangsu. Beberapa waktu yang lalu, ada orang misterius yang mengundang berbagai keluarga kaya di Jiangsu untuk datang ke perjamuan di Starlight Garden Hotel. Hal pertama yang dibicarakan dari tiga hal adalah kerja sama grup Yanchen dan grup Sanhe. Saat itu di acara perjamuan, ada sangat banyak keluarga kaya berinisiatif mengajukan kerja sama dengan grup Sanhe. Sekarang perhatian pada grup Sanhe bahkan melebihi grup Yanchen. Keluarga Qin sebagai perusahaan sebelumnya tentu saja yang pertama mendapatkan kabar ini, seluruh keluarga terkejut. Sejak grup Sanhe berpisah dari keluarga Qin, nilai pasar perusahaan sudah meningkat 10 kali lipat lebih. Sekarang Lesi Qin kembali naik pangkat menjadi GM, dapat dibayangkan seberapa tidak senangnya orang keluarga Qin. Lesi Qin Jalang ini ternyata bisa menduduki jabatan GM, bagaimana mungkin? Mungkin menggunakan kecantikannya untuk menipu, baru bisa langsung tiba-tiba mendapat jabatan tinggi. Pantas saja beberapa hari yang lalu saat datang ke grup Qin bisa begitu arogan. Di dalam kediaman keluarga Qin, sekelompok orang sedang duduk berkeliling di ruang rapat keluarga, menunggu kemunculan tuan besar. Di leher Fred Qin tergantung sebuah perban putih, lengan yang digips menggantung. Saat ini dia tidak bicara sedikitpun, sepasang matanya yang merah menatap lengannya. Saat ini, Tuan Besar Qin tiba di ruang rapat dengan dipapah Jesse Fang, semua orang berduyun-duyun berdiri menyapa. Setelah Tuan Besar Qin duduk, tatapannya menyapu semua orang, berkata, barusan, grup Sanhe menunjuk Lesi Qin menjadi GM, kalian seharusnya sudah tahu bukan? Semua orang mengangguk bersama-sama. Fred, apa ada yang ingin kamu katakan? Tuan Besar Qin tiba-tiba menatap ke arah Fred Qin yang sedang menunduk tidak tahu sedang memikirkan apa. Saat Fred Qin mengangkat kepala, ekspresi bengis di wajahnya sudah menghilang, menatap ke arah Tuan Besar Qin berkata, kakek, setelah grup Sanhe berpisah dari keluarga Qin, semua personel yang berhubungan dengan keluarga Qin dipecat semua, sebaliknya Lesi Qin dengan mudah masuk perusahaan, sekarang naik pangkat menjadi GM, hanya ada dua kemungkinan. Lanjutkan, Tuan Besar Qin mengangguk. Yang pertama, karena kemampuan Lesi Qin. Yang kedua, karena kecantikan Lesi Qin. Tatapan Fred Qin terpaku pada Tuan Besar Qin, dengan ekspresi sungguh-sungguh menganalisa, tapi aku lebih percaya dengan kemungkinan kedua. Berdasarkan yang aku tahu, setelah Lesi Qin bekerja, dia selalu ditekan oleh ketua departemen. Aku dengar hari ini sebelum ditunjuk, ketua departemen masih menamparnya. Kenapa tiba-tiba mengangkatnya menjadi GM? Dulu saat dia masih berada di keluarga Qin, CEO Luo dari grup Yanchen pernah berinisiatif datang ke keluarga Qin mengantarkan kontrak, masih berkata sungguh-sungguh tersentuh oleh Lesi Qin, ini bagaimana mungkin? Selanjutnya kakek menyerahkan masalah kerja sama padaku, lawan langsung menuntut kita melanggar perjanjian, siapa yang begitu menganggur bisa menambahkan satu isi penanggung jawab ke dalam kontrak. Bila aku tidak salah menebak, saat itu orang besar di belakang grup Yanchen sudah pernah mencari Lesi Qin, namun dia tidak bersedia memenuhi permintaannya. Di bawah kemarahan, lawan langsung menuntut kita melanggar perjanjian, memaksa kita melepaskan grup Sanhe. Tapi 1 bulan yang lalu, di perjamuan malam di Starlight Garden Hotel, berita pertama adalah kerja sama grup Yanchen dan grup Sanhe. Bicara sampai sini, aku rasa kakek seharusnya mengerti bukan? Sepasang mata Tuan Besar Qin berbinar, dia tidak bisa tidak mengakui kepintaran cucu laki-lakinya ini, analisanya benar-benar sama dengan kenyataan. Aku mengerti. Setelah Lesi Qin bekerja, dia ditekan karena rencana atasan. Lesi Qin tidak tahan tertekan,
jadi baru berinisiatif mencari orang di belakang grup Yan Chen berkompromi. Dengan kekuatan orang di belakang grup Yan Chen, ingin membuat Lexi Qin menjadi GM grup Sanhe bukankah sangat mudah? Jesse Fang saat ini juga mengerti. Seberapa kotor pikiran, seberapa kotor perbuatan, ini adalah gambaran sesungguhnya orang keluarga Qin. Setelah orang-orang lainnya mendengar ucapan Fred Qin dan Jesse Fang, mereka satu persatu menggemakan. Tuan Besar Qin mengetuk-ngetuk meja, ruang rapat baru menjadi tenang, dia berkata dengan ekspresi serius, tidak peduli alasan yang mana, Lexi Qin sudah menduduki posisi GM, namun karena dia adalah orang keluarga Qin, maka harus membayar untuk keluarga Qin. Bahkan hantu pun takut pada orang yang tidak tahu malu. Dulu dia sendiri yang mengusir Lexi Qin keluar dari keluarga, sekarang tahu Lexi Qin berguna untuk keluarga, kembali mengakui dia adalah orang keluarga Qin. Fred, aku serahkan sebuah misi padamu, sekarang pergi ke rumah lama keluarga Qin, cari Lexi Qin membicarakan perihal kerjasama. Kata Tuan Besar Qin tiba-tiba. Fred Qin tertegun, selanjutnya bergegas berkata, kakek, Lexi Qin memiliki rasa bermusuhan yang besar padaku, tidak akan membicarakannya denganku, kalau tidak suruh orang lain mencoba. Tuan Besar Qin mengangkat alis, Lexi Qin sudah menjadi GM grup Sanhe, yang mendukungnya adalah orang di belakang grup Yan Chen, keluarga Qin harus memikirkan cara mendapatkan maaf Lexi Qin, dulu juga karena kamu, aku baru mengusir mereka sekeluarga keluar dari keluarga, hanya kamu yang bisa memohon maafnya, apa kamu mengerti? Fred Qin masih mengira mencari Lexi Qin untuk murni membicarakan kerjasama, sampai saat ini, dia baru mengerti, Tuan Besar Qin menyuruhnya menjadi umpan, menyalahkan perihal Lexi Qin diusir dari keluarga ke atasnya. Hatinya penuh dengan rasa tidak senang, beberapa hari yang lalu Lexi Qin pergi ke grup Qin, dia masih menggunakan segala cara untuk menghalangi Lexi Qin, bahkan lengannya juga dipatahkan sekali lagi oleh Jerry Yang. Bila sungguh memohon pada Lexi Qin, nanti mau ditaruh di mana mukanya? Dengan semua perbuatannya pada Lexi Qin dulu, bila Lexi Qin kembali, apa di dalam keluarga masih ada tempat untuknya? Kakek, aku tidak dapat melakukannya, kata Fred Qin menggertakkan gigi. Bajingan. Tuan Besar Qin menggebrak meja, berkata marah, bila dulu kamu bisa lebih baik pada Lexi Qin, apa keadaan bisa seperti ini? Tugas ini, harus kamu yang menyelesaikannya. Tuan Besar Qin melemparkan satu kalimat ini, lalu pergi dengan marah. Semua orang keluarga Qin saling berpandangan, Tuan Besar Qin ingin membiarkan Lexi Qin naik posisi dengan menginjak Fred Qin, bila wanita itu kembali ke keluarga, Fred Qin akan dicampakkan. Fred, karena Tuan Besar menunjukmu, hanya kamu yang bisa menyelesaikan tugas. Kami juga ingin membantu tapi tidak bisa, aku pergi dulu. Fred, masa depan keluarga mengandalkanmu, semangat. Fred, kamu pasti bisa membujuk Lexi Qin kembali ke keluarga, aku percaya padamu. Semua kerabat menghibur Fred Qin secara simbolis, lalu berduyun-duyun pergi. Di dalam ruang rapat yang besar, hanya tersisa dia dan ibunya, Sarlin Lin. Fred, kamu jangan panik. Kamu tidak dapat merendahkan diri mencari jalan itu, ibu bisa membuang gengsi, menggantikanmu memohon padanya. Sarlin Lin melihat suasana hati Fred Qin yang janggal, bergegas berkata. Fred Qin menggeleng, tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri, ibu, apa kamu mengerti maksud kakek? Dia ingin mengorbankan aku digantikan dengan hati Lexi Qin, kakek terlalu kejam. Fred, apa kamu masih ingat ucapan yang ayahmu katakan padaku saat masih hidup? Sarlin Lin menatap Fred Qin, dengan ekspresi sungguh-sungguh berkata, dia berkata, bila tidak tahan dengan hal kecil maka akan mengacaukan hal besar, bila kamu tidak tahan dengan ketidakadilan kecil seperti ini, bagaimana menunggu warisan posisi kepala keluarga? Sekarang keluarga Qin hanya ada kamu seorang cucu keturunan langsung, posisi keluarga Qin di masa depan hanya bisa milikmu. Walaupun kamu bisa menelan marah pergi memohon pada Lexi Qin, walaupun dia bersedia kembali ke keluarga, namun bagaimanapun dia bukanlah darah daging keluarga Qin, kakekmu hanya ingin memanfaatkannya saja, bila dia kehilangan manfaat, pasti akan dicampakkan. Tatapan Fred Qin tiba-tiba berbinar,
dia mengerti berkata, "Ibu, aku mengerti, Anda tenang saja, aku pasti tidak akan membuat Anda kecewa. Walaupun dimaki dan dipukul oleh si Qin, aku juga bisa menahannya." Bersambung.